Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selki Fauzia dengan NIM F1E119073. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah review jurnal mengenai evaluasi sistem informasi pada mata kuliah Statistika Terapan. Baik, sebelumnya saya telah mereview sebanyak 5 jurnal. Langsung saja pada jurnal yang pertama dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rawat Inap pada RSUP Prof. Dr. Kando Manado. Detailnya dapat dilihat pada tabel. Masuk pada pendahuluan, rumah sakit adalah salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan yang dimanfaatkan untuk memberikan jasa pelayanan medis yang dibutuhkan bagi setiap pasien. Sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas menjadi sangat diperhatikan karena kas merupakan kekayaan sebuah perusahaan yang sangat liquid. Sistem penerimaan kas pokok dalam rumah sakit terdiri dari dua sumber, yaitu penerimaan kas rawat jalan dan penerimaan kas rawat inap. Pada jurnal ini, metodologi penelitian yang digunakan adapun yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil dan pembahasan, sistem informasi akuntansi penerimaan kas instalasi inap Prof. Dr. Raden Kando Manado, maka dapat diuraikan sistem akuntansinya. Yang pertama, mengenai fungsi yang terkait, yaitu fungsi pelayanan medis, fungsi penunjang medis, fungsi pencatatan dan pelaporan, serta fungsi penerimaan dan penyimpanan kas. Yang kedua, dokumen yang digunakan ada surat perintah rawat inap, lembar masuk darurat, kartu diagnosa, berkas rekam medis, serta kartu identitas pasien rawat inap. Lanjut mengenai review jurnal yang kedua dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Manajemen menggunakan model hotfit fasilitas kesehatan di Yogyakarta. Untuk detail jurnalnya dapat dilihat pada tabel. Masuk pada pendahuluan, yaitu SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, yang merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan yang mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja hingga pelayanan rumah sakit. Evaluasi terhadap penerapan SIMRS dilakukan karena akan mengukur manfaat yang didapatkan dan ditemukan masalah-masalah potensial yang sedang dihadapi baik oleh pengguna maupun organisasi sehingga dapat menjadi acuan untuk mendukung tujuan, visi, dan misi organisasi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Ada jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei, dan rancangan penelitian cross-sectional dengan populasi penelitian semua karyawan fasilitas kesehatan ex Yogyakarta. Lalu pengambilan sampel. Metode non-probability sampling dengan 6 variabel, yaitu ada variabel independen, kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, serta struktur organisasi. Lanjut ada variabel dependen, pengguna sistem, dan manfaat. Selanjutnya mengenai metodologi penelitian yang digunakan ada pengumpulan data, di mana pada metode pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang terstruktur dengan skala Likert dengan data primer karyawan fasilitas kesehatan X di Yogyakarta yang terpilih sebagai sampel. Untuk teknik pengolahan data menggunakan Structural Sequential Model Partial Least Square atau yang bisa disingkat dengan SIMPLS dengan memanfaatkan software Smart PLS. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian ini ada pengolahan analisis data dengan uji PLS, di mana analisis data menggunakan outer model atau measurement model. Convergent validity dari measurement model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antar skor item atau indikator dengan skor konstruknya.
Dilanjutkan dengan model struktural yang sering disebut sebagai inner model yang menggambarkan hubungan antar variabel latent berdasarkan pada substantif teori yang dapat dilihat dari nilai R² atau R2. Lalu ada pembahasan selanjutnya. Hasil pembahasan analisis deskriptif berdasarkan uji PLS yang dilakukan menghasilkan bahwa masing-masing variabel memiliki hubungan yang kuat dan searah ataupun positif, baik dari sisi teknologi, manusia, human, organisasi, dan manfaat sistem. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan bagi organisasi rumah sakit mendapatkan SIM-RS adalah sebagai berikut. Sistem sering error terutama pada jam-jam pelayanan yang sibuk. Lalu layanan vendor di bagian tertentu dinilai kurang cepat karena keterbatasan personil vendor. Pelatihan penggunaan SIM-RS dinilai kurang oleh responden. Dan penghargaan bagi para pegawai berprestasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai review jurnal yang ketiga dengan judul jurnal Evaluasi Usability Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis ISO 92411 menggunakan metode partial discord. Merupakan jurnal komunikasi serta media informatika. Masuk pada pendahuluan, UINSA menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK sebagai salah satu alat untuk meningkatkan kinerja pegawai. Namun dari sejumlah 157 pegawai, ada 23 pegawai yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak puas dengan SIMPEK sehingga perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem yang berpedoman pada ISO 92411 karena berhubungan dengan kemudahan dan kepuasan pengguna atau usability. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidakpuasan pegawai sehingga didapatkan rekomendasi perbaikan bagi pengembangan SIMPEK. Adapun metodologi penelitian, yaitu untuk metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional dengan skala pengukuran, skala Likert 5 tingkat hasil penilaian. Lalu metode kualitatif melalui wawancara. Untuk teknik pengolahan data, di sini menggunakan perbandingan penelitian dengan pedoman ISO 9281-11, lalu Structural Equation Model Partial Square, dengan memanfaatkan software Smart PLS. Dan hasil serta pembahasan yang didapat dari penelitian ini, adapun ISO 924111, yaitu pengukuran standar ISO menggunakan beberapa kriteria penilaian, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kepuasan. Ruang lingkup dalam penggunaan standar ini adalah untuk mengevaluasi dan merancang tampilan sebuah sistem atau aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kepuasan pengguna sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Lanjut, metode partial least square mendukung dalam penelitian yang menggunakan variabel latent dengan beberapa komponen model yang digunakan yaitu model struktural atau inner model dan model pengukuran atau outer model. Hasil uji hipotesis dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan dari hasil analisis data. Lanjut mengenai review jurnal yang keempat, yaitu evaluasi kualitas website program studi sistem informasi Universitas PGRI Madiun menggunakan WebQual 4.0. Di pendahuluan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas website situs program studi sistem informasi Universitas PGRI Madiun atau berikutnya disebut Prodi SI Unipma dengan metode WebQual 4.0 yang memiliki 4 variabel yaitu kualitas informasi, kualitas kegunaan, layanan interaksi, dan kualitas secara keseluruhan. Untuk metodologi penelitian yang digunakan, metode pengambilan data ada metode observasi, metode wawancara, studi pustaka atau literatur, serta kuesioner. Hasil dan pembahasan yang didapat dari penelitian pada jurnal ini, yaitu dilakukannya pengujian korelasi. Didapat kesimpulan bahwa ada hubungan antara kepuasan dari mahasiswa terhadap website Prodi Sistem Unipma. Ini didapat dari tabel perhitungan dan dapat diartikan bahwa nilai sumbangan sistem informasi terhadap kepuasan mahasiswa sebesar 99,80%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh nilai faktor lain. Selanjutnya ada juga dilakukan pengujian keseluruhan atau uji Fisher. Nah,
Dari uji Fisher, didapat kesimpulan bahwa H0 ditolak dengan pengertian ada pengaruh kepuasan dari mahasiswa terhadap website prodi SI Udipma. Lanjut, uji T atau uji koefisien regresi. Dari hasil uji koefisien tersebut, bisa dikatakan bahwa H0 ditolak artinya terdapat beda pengaruh kepuasan mahasiswa dalam interaction terhadap website prodi sistem informasi Udipma. Lanjut, mengenai review jurnal yang kelima, dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi pada Politeknik LP31, LP3I Jakarta dengan metode PICES. Pada pendahuluan, untuk melakukan collecting data sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aktivitas kegiatan di 13 kampus, Politeknik LP3I Jakarta memerlukan sumber daya teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan data-data tersebut sebagai sumber informasi bagi mahasiswa maupun pihak manajemen. Sistem informasi yang diteliti hanya pada sistem informasi yang telah digunakan, yaitu Smart Directorate, Smart Academic, dan Smart Student. Adapun metode penelitian, ada data pengguna sistem informasi observasi, di mana data pengguna di tingkat direktorat, data pengguna di tingkat manajemen kampus, serta data pengguna di tingkat mahasiswa pada 3 kampus penyelenggara. Lalu ada teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 jenis, wawancara, observasi, serta angket. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Menggunakan 2 teknik yaitu uji validitas serta uji reliabilitas. Adapun hasil dan pembahasan dari penelitian pada jurnal ini didapatkan setelah perhitungan yang dilakukan, maka dapat rata-rata pengguna merasa sistem informasi masih kurang memenuhi harapan mereka sebesar 4,5%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai resume jurnal dari pengolahan data statistik yang telah kita review tadi. Dari kelima jurnal yang telah saya review tadi, maka dapat saya ambil beberapa resume. Yang pertama, mengenai pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Umumnya data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, angkat, ataupun sumber lain seperti jurnal, buku, dan artikel terkait. Dan menurut Santoso 2005, instrumen penelitian menjadi penentu kualitas data sebuah penelitian. Pada dasarnya, terdapat 2 kategori instrumen yang digunakan dalam penelitian, yakni instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data dengan keadaan objek atau proses yang diteliti, dan instrumen yang digunakan untuk mengontrol objek atau proses yang diteliti. Lalu ada mengenai teknik pengolahan data. Ada 2 jenis. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran. Lanjut ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2014, pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara eksternal dan secara internal. Pengujian secara eksternal dilakukan dengan 3 cara, yaitu tes pretest, stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode statistik yang memberikan gambaran dari data seperti nilai rata-rata, nilai medium, nilai modus, nilai maksimum, nilai minimum, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah analisis deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah, menentukan jenis informasi, menentukan prosedur pengumpulan data, menentukan prosedur pengolahan data, dan menarik kesimpulan penelitian. Selanjutnya adalah teknik pengujian statistika. Ada uji F atau uji keseluruhan. Uji F ini dilakukan untuk melihat variabel independen secara serentak atau bersama. Berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Berikut tahapan dalam uji V yang biasa digunakan para peneliti, yaitu membuat hipotesis. Membuatlah H0 dan HA sebagai hipotesis penelitianmu. H0 inilah yang akan digunakan sampai akhir kriteria pengujian nantinya.
Lalu tentukan tingkat signifikansi, tentukan nilai F-hitung, F-tabel, nilai signifikansi, serta kriteria pengujian. Teknik pengujian statistika yang selanjutnya ada uji T, di mana uji signifikansi individual atau yang lebih dikenal dengan uji statistik T merupakan proses analisis data secara parsial. Uji T ini nantinya akan menunjukkan berapa banyak pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji T tujuannya untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial dan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T lebih sering digunakan untuk data yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu kurang dari 30. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai review jurnal pengolahan data sistem informasi serta resum pengolahan data statistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.